Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Ana JB Vlog. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, selalu bahagia, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan ya. Dan bagi ibu para pejuang garis 2, semoga segera diberi momongan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini teman-teman, aku mau membagikan share kegiatan pagi aku di tempat usaha aku ya. Ini tadi penampakan luarnya di daerah komplek gitu. Dan ini aku baru datang ya teman-teman. Ini kebetulan aku naik motor karena masih ada ibu ya di rumah. Jadi Mas Ryan nggak aku bawa gitu. Kalau misalkan Mas Ryan bawa, biasanya aku agak lebih ribet ya teman-teman, bawa mobil gitu, terus bawa barang-barang juga. Nah ini aku keluarin tas aku dan bekal juga. Jadi ini masih pagi ya teman-teman. Ini sekitar jam 9 pagi. Jadi toko aku itu bukanya memang rada siang ya, jam 9 pagi, karena tutupnya juga sampai jam 7 malam. Nah ini biasanya aku buka toko sendiri ya teman-teman, karena aku juga nggak mau minta bantuan juga sama anggota aku, karena dia hanya khusus untuk pegang motornya aja ya teman-teman, buat ngisi bensin atau apa gitu segala macam. Dan ini aku buka toko sendiri. Ya sekalian berdoa ya teman-teman. Setiap buka toko itu aku minta buat hari ini semoga usahaku lancar, semoga berkah, semoga nambah pelanggan, semoga tidak ada masalah gitu ya teman-teman. Dan ini penampakan toko aku ya teman-teman. Ini aku di sini sewa ya teman-teman. Ini di dulu itu bekas toko roti, tempat yang punya rumah ya teman-teman. Dan karena sudah tidak digunakan, terus ini aku sewa buat usaha isi ulang ya, jual air minum gitu ya teman-teman. Makanya ini banyak galon-galon ya. Nah ini yang dipegang sama anggota aku, ini galon beda ya teman-teman. Biasanya ada juga sih pelanggan yang beli air isi ulang dengan bawa galon sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa juga sih gitu. Oh ya, aku mau menyapa dulu nih buat teman-teman online aku yang sudah sudi klik di channel sederhana ini. Syukron, terima kasih. Perkenalkan, aku Bunda Ane yang tinggal di Bekasi dengan seorang anak dan sekaligus pejuang garis 2 juga. Dan aku seorang ibu rumah tangga dan juga punya usaha juga ya teman-teman. Tapi aku sih sukanya lebih maunya dibilang ibu rumah tangga aja. Karena ini juga usaha aku ya teman-teman ya, usaha tambahan lah gitu, karena suamiku juga bekerja ya teman-teman di luar kota. Jadi ini usaha sampingan aku. Ini aku buka sebelum pas pandemi banget ya teman-teman. Jadi kebetulan kita mengolah, ada modal lah sedikit gitu ya, jadi kita olah aja. Aku minta untuk bukain usaha sama suami aku gitu, supaya nanti di masa-masa pandemi itu ya bisa menolong ya teman-teman, karena kan harus muter juga ya, sayang juga kalau modalnya nanti malah habis gitu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun. Dan alhamdulillah lancar, alhamdulillah juga walaupun tidak rame banget gitu ya teman-teman, namanya juga masih merangkak ya, usaha masih dihitung di bawah 5 tahun itu kan masih ini ya teman-teman, masih belajar. Tapi alhamdulillah bisa untuk menutupi lah gitu, menambah penghasilan ya teman-teman.
Ini aku punya anggota satu teman-teman, cuma satu aja dulu, dan dia juga yang nganter, juga yang bisa ngisi juga gitu. Jadi masih cukup sih dengan satu anggota. Oh ya teman-teman, jika kalian suka dengan video aku, silahkan di subscribe, like, komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Dan juga tekan loncengnya supaya kalian update konten aku selanjutnya ya. Dan terima kasih juga buat support kalian selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan berlipat pahala ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah ini teman-teman bekal aku. Jadi kemarin malam itu aku masak kikil tongseng gitu, apa namanya, tumis kikil sama goreng jengkol. Dan baru 2 hari ini aku lagi suka banget jengkol teman-teman. Cuma yang suka jengkol yang digoreng aja gitu, jadi nggak dibumbuin, nggak dibikin semur atau nggak dibikin balado gitu. Pokoknya jengkol goreng aja gitu digado. Dan itu tadi anggota aku lagi mau antar air, kebetulan alhamdulillah sudah ada yang pesan. Nah ini aku mau nyalain lampu dulu. Jadi ini kondisinya aku sewa di bagian kayak di garasi gitu ya teman-teman. Ini di dalam rumahnya. Jadi ini nempel dengan satu rumah itu nempel dengan klinik. Jadi yang aku sewa itu satu rumah dengan klinik dokter anak dan dokter umum ya teman-teman. Kebetulan juga yang punya itu tetanggaan di komplek aku. Jadi ya alhamdulillah beliau itu baik banget. Jadi bantu aku untuk ini ya, buka usaha ini. Dan tadi itu ada stok aqua datang ya, agen aku itu datang nih teman-teman. Jadi aku urusin dulu, terus aku hitung-hitung gitu galon kosongnya berapa, ini berapa, karena memang harus dikontrol ya teman-teman, harus kita kontrol sendiri karena kan lumayan juga sih untuk galon kosong aja itu juga harganya juga lumayan. Jadi takutnya kalau misalkan selisih juga lumayan ya teman-teman. Namanya juga usaha, jadi apa-apa juga ya belajar harus dihitung lah gitu. Nah ini sudah selesai transaksinya, aku bayar. Jadi aku belanja air minumnya itu misalkan satu hari itu misalkan 50 galon gitu ya teman-teman. Nah itu bisa habis misalkan satu hari itu misalkan di air minum mineralnya ya, untuk isi ulangnya berbeda sendiri ya teman-teman. Nanti itu ada air tangki gitu. Nanti deh next mungkin aku akan kasih videonya jika pada saat pengisian tangki ya teman-teman. Kalau tadi kan hanya cuma ini aja ya, ngedrop air minum mineral aja. Nah ini setelah aku urusin tadi itu belanja air mineralnya, jadi ini aku lanjut untuk bersih-bersih ya teman-teman, karena ini di pinggir jalan, jadi pasti setiap hari harus disapu dan harus dipel, dan itu juga pasti berdebu. Jadi sebetulnya sih kadang-kadang kasihan juga sih ya kalau aku bawa Mas Ryan di sini, terus aku taruh di kursi yang hitam itu. Apalagi sekarang dia udah mulai gede, jadi kayaknya nggak muat dan takut jatuh aja gitu kan di situ. Cuma aku bisa juga sih aku taruh di dalam yang di itu pintu kaca di sebelah sana ya. Cuma takutnya pasti nggak kelihatan kan, juga ada nyamuk-nyamuk gitu, kasihan juga gitu dia. Nah ini aku sapu-sapu teman-teman, sapu-sapu dulu tokonya, jadi kayaknya lebih ini ya, lebih enak aja gitu kalau pagi-pagi buka toko, kita bersih-bersih dulu, kita sapu-sapu, kita pel-pel gitu ya. Ya sambil biasanya teman-teman aku buka toko gini sambil aku sholawat, sambil aku berzikir gitu ya teman-teman.
Mudah-mudahan hari ini itu lancar, hari ini itu berkah, usahaku itu berkah terus gitu ya. Jadi di saat aku buka usaha ini itu aku lebih tenang ya teman-teman, entah kenapa, karena kan mungkin aku pernah dulu bikin video tapi nggak aku cerita begini ya. Jadi dulu tuh aku seorang pekerja kantoran ya teman-teman, benar-benar kantoran banget, dari lulus kuliah dan full kantor gitu. Terus sebelum pandemi itu aku keluar ya, karena aku kan pengen program hamil gitu. Dan setelah pandemi aku di rumah kan, dan jadi aku buka usaha. Dan dulu pun juga aku masih belajar buat ini ya teman-teman, hijrah gitu kan, cuma nggak hijrah full ya teman-teman. Dan alhamdulillah sejak aku buka usaha ini banyak aku belajar ya teman-teman, banyak aku belajar dalam berhijrah, banyak belajar dalam aku usaha untuk bekerja yang lebih tenang gitu, lebih pokoknya di saat aku buka usaha ini aku merasakan ketenangan jiwa, pikiran, semuanya deh teman-teman. Beda banget pada saat aku kantor itu full stres banget. Mungkin kalau di aku ya, pada saat aku hijrah, mungkin pada saat aku kantor mungkin aku belum pasti banyak godaannya ya teman-teman. Mungkin juga aku nggak kuat ya teman-teman. Udah gitu juga aku mungkin nggak sampai aku bercadar kali ya. Karena kan di saat aku buka usaha ini aku belajar banyak, bisa banyak waktu buat ngaji, bisa banyak waktu buat kajian, ke masjid sana, ke masjid sini. Terus juga teman-teman lingkunganku juga berbeda gitu kan. Terus di situ aku banyak belajar, misalkan dalam berpakaian gitu. Terus misalkan aku coba belajar untuk memakai cadar gitu ya teman-teman, walaupun belum sempurna, namanya juga manusia ya teman-teman, dan masih belajar untuk istiqomah juga, karena istiqomah itu lebih susah ya teman-teman, lebih berat banget godaannya. Tapi alhamdulillah di sini dengan adanya buka toko ini, seharian aku di sini itu lebih bisa mendukung atau mensupport dalam hijrahku ya teman-teman. Dengan aku leluasa misalkan aku pakai cadarnya, atau leluasa aku berpakaian gitu, tidak ada banyak gangguan. Pokoknya aku alhamdulillah aku happy di sini. Dan ini setelah beres-beres sapu pel, ini seperti biasa aku ngeteh teman-teman. Dan di sini ada gula, ada teh, dan ini kopi buat anggotaku ya. Jadi satu saset itu jatahnya dia nih setiap pagi. Cuma dia tuh suka banget sama kopi kan, jadi kalau untuk yang kesehariannya misalkan siang atau sore gitu dia ngopi ya dari kopinya sendiri gitu. Jadi aku hanya kasih jatah satu saset pas paginya. Nah ini aku juga itu bekal aku juga tadi sempat aku makan sedikit, cuma aku record ya teman-teman, nanti buat masih ada sedikit tuh nasinya buat nanti siang. Dan ini aku nyalain airnya itu pakai teko, dan udah seperti ini aja rutinitas pagi aku teman-teman di toko. Jadi kadang-kadang juga iri juga ya sama teman-teman yang ibu rumah tangga di rumah, yang bisa full di rumah terus bisa bikin konten yang banyak gitu, kegiatan aktivitas di rumah gitu kan. Kalau aku kan biasanya kalau nggak pagi ya malam gitu bisa bikin kontennya gitu. Terus ini aku mau coba bikin konten di toko deh gitu kan, karena memang keseharian aku cuma di sini gitu teman-teman. Bersyukur aja ya teman-teman. Semuanya kuncinya adalah bersyukur, apapun kondisinya, apapun itu kita wajib bersyukur, karena lebih baik kita selalu melihat ke bawah daripada selalu melihat ke atas. Ya sekali-kali melihat ke atas untuk motivasi boleh, tapi jangan terlalu kelamaan nanti kesandung.
Gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai aku bikin tehnya, tinggal nanti nunggu adem aja. Ini giliran anggotaku yang mau bikin kopi. Jadi ya kita begini teman-teman, berdua seperti temen banget ya. Jadi nggak aku beda-bedain gitu. Dia kadang-kadang aku makan apa, dia juga suka aku bagi gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ngopi ngeteh bareng gitu di depan sambil ngobrol gitu kan. Jadi gitu, nggak aku beda-bedain. Oke, teman-teman aku, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan teknis ya teman-teman, yang salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye bye. See you on the next video.